Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Kami akan menyajikan informasi menarik untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Lampung Tengah. Menipu warga Bekasi dengan kedok investasi ternak sapi, pria asal Lampung Tengah diciduk oleh polisi. Polisi menangkap seorang pria asal Lampung Tengah yang melakukan penipuan berkedok investasi ternak. Korbannya merupakan warga asal Bekasi, Jawa Barat. Pelaku merupakan warga Kampung Setiabumi, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Alih-alih melakukan investasi ternak sapi, pelaku justru menggondol uang jutaan rupiah milik korbannya. Penipuan berawal dari Sawal 52 tahun, mencoba mempercayakan ternak sapi kepada pelaku Selo 28 tahun yang sudah dikenal korban sebelumnya. Sawal mempercayakan ternak sapinya di Seputih Banyak kepada Selo. Pelaku meminta kepada korban agar ternak yang ia urus dengan sistem gaduh atau bagi hasil dari setiap ternak yang melahirkan. Penipuan oleh Selo dilakukan sekitar pertengahan 2021 lalu. Saat itu Selo meminta uang sebesar 10 juta kepada Sawal untuk dibelikan satu ekor sapi jenis Bali berwarna hitam kemerahan. Beberapa bulan berselang, korban kembali berkomunikasi dengan korban dan kembali meminta supaya dibelikan sapi. Kali ini yang diminta pelaku sapi jenis limosin jantan. Kembali usulan pelaku Selo dikabulkan oleh Sawal. Tak tanggung-tanggung, demi investasi ternaknya, Sawal mengirimkan uang total 71 juta yang semuanya ditransfer ke rekening bank milik Selo. Keterangan korban kepada penyidik Polsek Seputih Banyak untuk pembelian satu ekor sapi yang pertama dirinya mentransfer uang sebesar 10 juta rupiah. Dilanjutkan Sawal, total ia mentransfer uang ke rekening bank milik Selo sebanyak 5 kali dengan jumlah total yaitu 71 juta. Atas kejadian tersebut, korban akhirnya melaporkan pelaku Selo ke Mapolsek Seputih Banyak untuk dilakukan penyelidikan hukum terkait aksi penipuan pelaku Selo. Mendapat laporan korban Sawal, pihak Polsek Seputih Banyak melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap pelaku Selo di rumahnya pada Minggu 20 Februari 2022 lalu. Kapolsek Seputih Banyak, Ibtu Chandra Dinata mewakili Kapolres AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya menerangkan, pihaknya mengumpulkan bukti-bukti aksi penipuan dan pelaku Selo. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku Selo dijerat pasal 378 KU Pidana dan atau 372 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pelaku Selo mengakui perbuatannya melakukan penipuan kepada korban Sawal, bahkan sejak pertama meminta sapi kepada korban. Sapi tersebut sudah dijual oleh pelaku. Tak sampai di situ saja, pelaku hanya memamerkan sapi-sapi milik korban lain seolah-olah itu milik korban. Padahal, sapi jenis limosin yang dibeli korban tak pernah dibeli oleh pelaku. Berita selanjutnya, 6 ton minyak curah didistribusikan untuk 4 pasar tradisional di Bandar Lampung. Sebanyak 6 ton atau 6.000 liter minyak goreng curah terdistribusikan di pasar tradisional Bandar Lampung. Terinci, bobot itu tersalurkan di 4 pasar tradisional, yakni Pasar Panjang, Pasar Kangkung, Pasar Tugu, dan Pasar Cimeng. Proses pendistribusian dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI dengan harga 10.500 per liter atau 11.700 per kilogram.
Pantauan Tribun di Pasar Tugu pada Jumat 25 Februari 2022, kedatangan minyak goreng curah langsung disambut antusias oleh pedagang. Secara menyeluruh, hanya pedagang pasar yang membeli bahan pokok yang sedangkan mengalami kelangkaan itu. Mereka saling mengantri dan membawa jerigen dengan kapasitas yang beragam. Namun terdapat batasan pembelian untuk satu orang pedagang, yakni 90 liter atau 5 buah jerigen saja bervolume 18 liter. Setelahnya, diharapkan perdagangan untuk menjual kembali minyak goreng curah tersebut dengan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah, yakni 11.500 per liter atau 12.800 per kilogramnya. BPOM Bandar Lampung pantau jajanan anak di 80 sekolah setanggamus Lampung. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Bandar Lampung memantau 80 sekolah, 2 kecamatan, dan 2 pasar di Tanggamus. Pemantauan tersebut demi menjaga keamanan jajanan anak serta edukasi ke masyarakat. Menurut Sukardi Dharma, Kepala BPOM Bandar Lampung, pengawasan melibatkan instansi terkait dari Dinas Pendidikan dan juga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal itu dalam rangka mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mendorong pertumbuhan generasi bangsa yang berkualitas. Lanjutnya, pembinaan ini diadakan dalam forum advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor Program Nasional Badan Pengawas Obat dan juga Makanan. Dengan tujuan membentuk desa pangan aman, pasar pangan aman dari bahan berbahaya yang berbasis komunitas dan pangan jajanan anak usia sekolah aman. Langkahnya menggunakan komunitas desa, komunitas pasar, dan komunitas sekolah agar dapat berdaya, berpartisipasi, dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitas masing-masing. Ia meminta komitmen pemerintah daerah untuk mengawal keberlanjutan program pada desa, pasar, dan juga sekolah yang telah diintervensi dan mereplikasikan program di kabupaten dan juga kota. Target intervensi di Tanggamus ada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Gisting, di dalamnya Pekon Campang, Pekon Purwodadi, Pekon Gisting Atas, lalu di Kecamatan Sumberjo, yakni Pekon Argomulyo, 2 pasar yakni Pasar Gisting dan Pasar Kota Agung, dan 80 sekolah. Sementara itu, menurut Bupati Tanggamus, Dewi Harjani, selama ini beberapa temuan kasus penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan. Di antaranya penggunaan boraks dalam mie basah, penggunaan formalin dalam makanan jajanan, dan penggunaan rodamin B atau pewarna pakaian dalam makanan cemilan. Berita selanjutnya, Super Airjet terbang perdana Lampung Jakarta. Full 180 penumpang. Super Airjet tipe Airbus A320-200 terbang perdana dengan 180 penumpang untuk rute Bandar Lampung ke Jakarta pada hari ini Jumat 25 Februari 2022. Pesawat kelas ekonomi ini memiliki kapasitas 180 penumpang dengan jadwal penerbangan rutin setiap harinya, yaitu pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, rute Lampung, Jakarta, dan pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, rute Jakarta, Lampung. Super Airjet mengusung konsep era baru penerbangan milenial yang terlihat dari penampilan, pramugarinya di mana mengenakan seragam dominasi warna kaki yang lebih stylish dan juga sporty. Berbeda dengan pakaian pramugari maskapai pada umumnya.
Meskipun harga tiket yang ditawarkan sangat kompetitif, maskapai Super Airjet yang memiliki bodi pesawat warna putih kombinasi orange ini memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang sebagai prioritas. Direktur Niaga Super Airjet Novi mengatakan, Super Airjet ini sangat sudah memiliki total 15 armada Airbus A320-200 dengan kapasitas 180 tempat duduk ekonomi dan juga akan terus bertambah sesuai strategi bisnis. Sebelumnya Super Airjet telah membagi 11 kota yaitu Jakarta Kuala Namu, Jakarta Batam, Palembang Surabaya, Yogyakarta, Lombok, Bali, Pekanbaru, Padang dan juga Solo. Sampai 25 Februari 2022, Super Airjet sudah melayani 14 kota dengan total penerbangan 74 flight. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Selamat malam dan sampai jumpa.